Jangan kasih tahu siapa-siapa. Gua lagi dikejar debt collector. Nggak tahu apa, pandemi kayak gini, nggak dapat kerjaan. Gimana sih, ini debt collector juga udah di depan rumah lagi. Gimana ya? Moga-moga dia nggak di sini. Ngumpet dulu. Diobras, diobrolin bareng Rocky Pasca. Mau kemana lo? Ayo. Bang Reno, luar biasa. Gile. Bang Reno, Robi, Lawalata. Tepuk tangan. Karena nggak ada yang tepuk tangan juga ya udah gue pakai efek aja. Orang Senayan semuanya bergelora gara-gara kedatangan Bang Reno. Sebetulnya bukan bergelora karena ketakutan kedatangan lo. Bang Reno Lawalata. Kabarnya bagaimana kabar? Oh, puji Tuhan, kabar selalu baik. Yes, dahsyat. Ini kan nama belakang lo kan Lawalata nih. Ada hubungan apa sama Oscar Lawalata? Hubungannya cuma marga doang. Yang sisanya tidak ada hubungan darah sebetulnya. enggak ada kayaknya. Sebetulnya lo juga ngarep kan ada hubungan darah? Ya. Kenapa ngarep? Tapi ternyata apa mau dikata, keturunan saya tidak ada yang seputih dia. Tapi kan itu kan berarti nama marga dong, Lawalata. Marga, iya marga. Marga, hanya marga. Kalau marga itu sebetulnya ada keturunan-keturunan gitu gak sih? Ada satu keluarga gitu? Iya ada. Cuma kan kita nggak pernah tahu karena mungkin mereka itu kan udah merantaunya lama. Udah merantau lama. Mereka merantaunya ke Belanda ya, ke luar negeri. Ya. Anda merantaunya ke hutan saja. Kalau mau bilang satu keluarga juga karena image orang ini kan orang timur hitam, jadi pas mau bilang satu keluarga, kenapa dia putih ya? Bung Reno. Mama gimana Mama? Agustinus gimana? Agustinus lagi diisolasi, nggak bisa keluar. Diisolasi. Tapi Mama kabar baik ya? Baik, selalu baik. Ya, luar biasa. Agustinus juga baik, yang penting ya. Baik. Pokoknya selama nggak lepas dari rumah, baik. Setelah lepas dari rumah, jadi garam ya di lautan. Berjemur di lautan. Aduh, Bang Reno, ini beberapa minggu terakhir ini nih gue selalu mengikuti kisah-kisah Bang Reno nih di IG, nonton terus YouTube-nya. Aduh, ini Mama dan Agustinus luar biasa sekali ya. Apalagi kalau Bang Reno live IG ya, ngomong muka terlalu dekat seperti pengen narik motor saja. Begitu biar banyak haters tidak bisa masuk. Oh ya, jadi itu kendalanya kalau di IG itu kalau misalnya terlalu dekat netizen akan mundur ya? Iya pasti mundur. Apalagi akun-akun fake itu kan pasti mundur. Akun fake. Siap. Aduh, Bang Reno, seminggu terakhir ini ngapain aja Bang? Seminggu terakhir ini ya pasti di rumah saja, terus di rumah mikirin bikin apa, konten apa kayak supaya menghilangkan kejenuhan. Ya. Nah, sebelum kita bicara tentang apa yang Bang Reno lakukan di masa pandemi ini ya, kegiatan-kegiatan Bang Reno, gue mau tahu dulu, gue mundur dulu nih, Bang Reno, kan image Bang Reno itu sebagai bener nih sebagai debt collector. Iya betul. Nah,
Sedangkan image debt collector itu kan cukup menyeramkan, Bang. Kenapa Abang masuk komika gitu loh? Oh, kenapa masuk komika? Yes. Masuk komik, kalau saya masuk komika itu ya sederhana saja sih sebenarnya. Karena saya waktu itu nontonnya Bang Ari Kriting di Suci 4, Bang Abdur Arsyad, baru saya total nonton. Apa yang membuat Abang berani untuk tampil di depan umum? Apakah Abang ngerasa yakin gitu? Kan image debt collector kan serem. Terus apakah Abang udah biasa ngomong di depan umum? Kalau untuk tampil di depan umum, saya memang sebenarnya dari dulu memang apa ya? Memang mungkin dari jiwa beraninya dari kampung juga kayak gitu sebenarnya. Saya selalu Jiwa berani. Iya, jiwa-jiwa beraninya udah didasarin dengan kalau orang di timur sana bilang nyali bagus. Tapi gini nih, kalau nyali gue nggak raguin. Lo narik motor di tengah jalan pun nyali lo gede. Tapi kan masalahnya lo bisa ngomong di depan orang ini ditertawakan atau enggak, itu kan butuh nyali yang berbeda, Bang. Ya awalnya datangnya dari PD saja, PD sendiri, yakin saja. Okay. Secara apa ya? Secara nervous ya tetap pasti ada, takut apa segala macam pasti ada. Cuma ya itu karena PD ya udah tampil saja. Terus ada latihan terus kayak gitu. Jadi akhirnya sudah terjadi biasa. Karena seringnya berlatih ya Bang ya? Ya. Terus dilatih diasah gitu ya. Nah, lo kan lulusan Suca 3 berarti ya? Iya, Suca 3. Suca 3. Nah, itu tandemannya sama siapa aja tuh? Kalau Suca 3 saya satu angkatan sama Bintang Emon. Bintang Emon. Ya. Sekarang lagi go viral dia ya. Nah, lu juga akan go viral juga dengan Mama dan Agustinusnya ini. Amin saja, karena prediksi bikin semua nggak punya ekspektasi mau viral apa enggak, ya bikin aja. Yang penting nikmatin ya. Itu salah satu yang penting Bang. Maksudnya gini, di tengah pandemi kali ini kita nggak bisa ngomong bahwa ya kita duduk diam saja, kita cuman makan tidur, akhirnya stres karena kepikiran pemasukan nggak ada. Lo mau balik lagi menjadi debt collector juga siapa yang mau diambil barangnya? Ya kan susah juga membuat si Mama dan Agustinus itu ide awalnya itu dari mana? Kalau ide awalnya itu dari pertama saya sudah pernah bikin dulu, tapi merekam begitu sendiri terus ngomel-ngomel sendiri. Dan saya posting ke feed Instagram, jadi ngomel-ngomel sendiri gitu. Nah pas ada COVID, jadi kayak kepikiran lagi nih, yang ini responnya kayaknya lumayan bagus nih. Terus habis itu pas COVID ya udah kepikiran, mendingan gue bikin kayak gini nih. Tapi berpikir lagi ini, bisa nggak nih syutingnya 2 karakter, 1 orang pakai 2 karakter ini nih. Gitu. Lo pakai tim nggak sih Bang? Kameramen sama orangnya. Ya. Berarti pakai tim juga ya? Ya. Untuk support lo ya? Ya. Nah, untuk ceritanya sendiri itu murni dari lu atau konsepnya itu sudah tim yang ceritakan? Tidak, itu memang dari saya. Kalau saya ini kan istilahnya yang kalau di stand up juga saya termasuk komik yang tidak menulis. Oke. Jadi kepikiran sesuatu tunggu momen. Ada ini gue masukin. Jadi kayak celetukan begitu. Memang sih konsep tapi bukan di atas kertas, tapi di sini gitu. Jadi gue ngebayangin ceritanya kayak gini, ceritanya kayak gini. Gitu. Ini kan juga jadi pelajaran buat teman-teman juga, kali teman-teman ada yang mau belajar untuk menjadi komika gitu. Lo nulis dulu dong berarti materi-materi yang akan lo sampaikan. Saya komik yang tidak bisa menulis.
Hanya membayangkan ya, hanya membayangkan. Iya, kalau orang lain mungkin menulis terus menghafal. Kalau saya itu kayak yang apa ya? Saya cuma membayangkan gitu, bukan berarti ini memang mungkin kelemahan sekaligus kelebihan saya ya. Jadi saya itu membayangkan alur ceritanya di sini, lucunya akan di sini. Jadi lebih ke arah apa yang lu sudah bayangkan itu langsung diterapkan ya. Iya. Bisa ya. Nah, yang Makanya gue tanyakan, kadang gua suka lupa kalau apa tadi ya? Maksudnya ya, tapi itu lucunya kan? iya. Iya. Lebih bagus menulis, maksudnya untuk mengingatkan kita kembali ketika kita lupa. Nah, tapi kalau saya itu kalau misalnya jalan di mana begitu dapat sesuatu yang lucu, ya udah gue bayangin tuh. Kalau sesuatu lucu begini, kalau di kayak gini pasti lucu gitu. Ya. Nah, pulang tapi terkadang gue nggak nulis. Lupa. Jadi lupa ya. Jadi lupa. Nah, ya. Nah, berarti ada sisi di mana lo harus mencoba untuk mengubah konsepnya, di mana ya nulis itu penting juga ya. Penting banget ya. Karena sebetulnya gue salah satu tipikal lo juga ya bang ya. Gue tuh bukan tipikal orang yang menulis. Maksudnya gue hanya membayangkan, kalau bisa langsung on the spot, spontan deh, ayo kita main gitu kan. Ya, tapi memang kalau misalnya di dunia komika, konsep itu penting banget. Penulisan itu penting banget. Jadi dari alur pertama sampai akhirnya punchline-nya yang terakhir atau callback-nya, kan kita jadi ingat bagaimana alurnya itu kita buat ya kan. Nah, itu. Dan step by step kejadian yang kita temui itu kan pasti kita ingat. Walaupun lupa juga kan masih bisa lihat kan di situ ada. Yes. Di masa pandemi ini, apa aja yang abang bisa tularkan ke teman-teman gitu loh, yang abang lagi lakukan? Kan gini ya, kadang-kala kita berpikir pandemi ini negatif. Akhirnya kita diem di rumah cuma makan, tidur, mandi, dan yang lain-lain ya. Nah, kalau abang sendiri apa? Yes, ya sama mungkin dengan orang-orang yang diam di rumah lah, tapi nggak terlalu mengeluh ya. Nah, yang kalau untuk pandemi yang sekarang yang harus tinggal di rumah, saya tidak terlalu merasa bosan. Tapi ya pasti ada satu saat yang memang saya nggak bisa keluar ya, begini ya, begitu ya. Akhirnya saya melakukan hal-hal, misalnya kepikiran konten ini kayak Meme Saperua itu, ya udah kita syuting yang ini. Ini jalan ceritanya kayak gini gitu. Ya, jadi kayak salah satunya lo TikTokan juga kan, lagi aktif TikTok banget nih ya. Saya main TikTok juga. Kalau saya sendiri nggak terlalu juga jenuh, karena itu yang tadi saya bilang, di luar misalnya dulu lu ngomong diskotik, gue udah samperin. Lu ngomong apa, gue udah samperin. Ya sekarang sama aja, diskotik masih ada lampunya, masih ada perempuannya, masih segala macam kan. Ya udah, gue udah pernah di situ sudah gitu. Jadi apa? Sama saja. Iya, sama saja. Tidak ada yang berbeda. Atau kalau diskotik semua ada si Mama dan Agustinus, saya baru ke sana. Pasti rame tuh. Rame, Mama cuma marah-marah doang sama Agustinus. Nah, Bang, kali ini gue mau ajak lo bermain seperti yang biasanya lo lakukan di Indonesia, apa namanya, WIT, Waktu Indonesia Tertawa. Tunggu dong. Kita mau coba mainkan, kalau biasanya di tempat itu 3 kepala. Nah, gue mau ajak bermain 2 kepala saja. Dan ini juga mau mengasah kemampuan gue. Siap Bang ya? Pertanyaannya kan gue random. Pertanyaannya itu gue ambil dari Google. Pertanyaan pertama, siap-siap ya Bang ya? Ini pandangan para ahli soal social distancing. Oke. Pandangan para ahli tentang social distancing. Nanti akan dimulai dari Abang, terus ke gua. Oke, kita mulai. Pandangan Saya tentang social distancing
adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kebakaran. Kenapa lu ke kebakaran? Kali gua susah. Orang gue udah tujuannya baik kan, sudahlah. Yang kedua, siap-siap. Tips untuk keluar rumah saat social distancing. Oke. Tips Untuk keluar rumah agar terhindar dari masalah corona adalah memakai sabuk pengaman. Jadi salah kenapa sabuk? Sorry, gue yang salah. Tadi gue maksudnya mau pakai apa ini? Selayar, kok sabuk sih? Apa ini? Masker, bukan fitness. Aduh. Oke, lanjut. Apa yang dilakukan saat di rumah? Oke? Ini kejadiannya saat social distancing, saat corona seperti ini. Oke? Siap? Mulai. Apa Nanya lagi. Yang dilakukan. apa yang dilakukan? Ya, berarti lu nanya lagi dong. Oke. Itu tidak menjawab, tapi lo nanya apa yang dilakukan. Oke. Ya, kan banyak mengulangi pertanyaan biar lebih jelas. Apa yang Oke. Kita ulang. Rewind. Siap. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan saat di rumah? Saat Di rumah kamu harus melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan keluarga. itu Adalah hal kok lo enak banget ya? Yang bohong. Oke, luar biasa banget. 3 pertanyaan ya, udahlah. Yang penting semoga itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya, yang mungkin tidak terjawab dengan baik. Nama saja pakar, berarti seseorang yang benar-benar sudah mendalami ilmunya. Ilmu apa? Terakhir. Ini terakhir. Cara menyembuhkan corona. Pakar harus tahu. Nggak, kalau pakar nggak ngerti cara menyembuhkan corona, bukan pakar. Iya, Pakar. apa tuh? Pagar. Pagar cuma didorong doang, tutup buka. Ya. Oke, siap Bang? Siap. Cara Menyembuhkan corona dengan sesuatu yang kira-kira bisa
membuat kita gila. Dan Sebaiknya menggunakan pelindung muka biar biur. Mati, apa? mati, biar biur, mandi, Iya. mandi. Iya. Aduh, Bang Reno luar biasa hari ini menambah apa ya, masukan lagi buat teman-teman agar di social distancing kali ini, saat pandemi kali ini, teman-teman harus tetap produktif, ya kan? Harus tetap memberikan sesuatu untuk, paling enggak untuk dirinya sendiri, ya kan? Iya. Saat di rumah, kreatif untuk diri sendiri, saat tidak berbenturan sama teman-teman di luar sana, itu kan, atau ngumpul lah dengan jumlah orang banyak, itu kan mengurangi tingkat penyebaran corona. Jadi kita bisa sebenarnya bisa saja melakukan hal-hal di dalam rumah asal dari kemauan. Misalnya kalau masak nasi, tiba-tiba nasi hangus kan bisa direkam juga, masukin YouTube atau apa. Cara memasak nasi angus gitu ya. Tips membuat nasi hangus ya, gitu kan. Siapa tahu banyak penonton. Kan biasanya kan tips itu selalu yang berguna. Kalau ini yang tidak berguna. Betul, agar bisa menghindar kan. Menghindar dari itu ya. Pesan-pesan deh buat teman-teman yang sekarang lagi menjalankan social distancing di rumah aja. Boleh dong pesan-pesannya buat kita semua. Kalau dari saya pribadi, buat teman-teman yang sekarangnya misalnya masih ada di rumah, dan memang harus ada di rumah, jangan keluar. Lakukanlah sesuatu yang positif, sesuatu yang bisa menghibur diri kalian sendiri, atau menghibur keluarga. Dan apa ya, jangan terlalu terpancing dengan berita-berita yang memangnya membuat Anda itu rasa ingin tahu lalu keluar dari rumah. Maksudnya ya saya sudah berapa bulan lah, 2 bulan lebih lah, 2 bulan kurang lah tinggal di rumah, kerjaan di gensel-gensel, enak-enak kalian keluar, di luar ngapain? Itu dia. Karena tindakan kalian itu merugikan orang lain juga. Kita bisa juga membantu orang-orang dengan diam saja di rumah dan membuat sesuatu yang produktif. Iya. Salah satunya seperti Bang Reno. Diam di rumah aja udah membantu pemerintah, kan? Makanya imbauan pemerintah kita udah ini, biar orang lain tidak kenal juga. Kita kan nggak pernah tahu. Ini kita kan lagi perang dengan musuhnya nggak kelihatan. Ya, betul. Oke Bang Reno, luar biasa banget ngobrol-ngobrol kita ya. Udah sekitar 40 jam ini ya, kita udah ngobrol-ngobrol ya. Semoga apa yang kita obrolkan ini berfaedah ya, bermanfaat. Amin. Ya, kalau nggak berfaedah ya mohon maaf ya, karena kita yang penting buat kita aja berfaedahnya ya. Iya, Bang Reno, boleh dong kasih IG-nya apa supaya teman-teman bisa tahu IG-nya Bang Reno atau YouTube-nya juga. Ntar gua taruh di sini nih mungkin. Ya, IG saya @renol_lawalata. YouTube juga Reno Lawalata. Itu aja. Nah, jangan lupa follow IG-nya Bang Reno dan subscribe YouTube-nya Bang Reno. Jangan lupa juga subscribe di YouTube-nya Bang Rocky Pasca. Yeah. Siapa tahu ke depannya jadi pasca panen. Pasca panen subscribe. Ada kan? Bener. Bang Reno, terima kasih buat hari ini. Semoga kita bisa bertemu setelah pandemi ini. Event-event kita datang lagi, gue bisa collab lagi sama Bang Reno di event ya. Amin. Seru-seruan lagi. Dan sukses terus buat Bang Reno.
ke depannya. Makasih banyak. Jaga kesehatan, Bang. Siap, Ya. amin. Ya. Thank you, Bang Reno. Sampai jumpa. Bye-bye. Bang, jangan ambil motornya ya. Ya, nanti gue bayar kok. Ya, pas dapat event.